Halo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Bertemu lagi dengan saya, Pak Garcia. Di video kali ini, saya akan membahas materi senam lantai. Untuk menjaga tubuh tetap fit dan prima, tentu perlu melakukan olahraga yang rutin. Berbagai macam olahraga dapat kita lakukan dalam keseharian. Variasi olahraga dapat kita lakukan untuk melatih tubuh agar tetap sehat. Salah satu olahraga yang dapat kita coba adalah senam lantai. Untuk dapat melakukan senam lantai dengan baik dan benar, kita harus memahami pengertian senam lantai dan macamnya. Pengertian senam lantai ini juga dikenal sebagai olahraga yang dapat melatih kekuatan dan kelentukan otot tubuh. Tak hanya itu, senam lantai juga melatih keseimbangan tubuh dengan berbagai kondisi. Mengapa kita harus olahraga? Kita tahu perkembangan zaman masyarakat maju yang kaya dan makmur dengan kenyamanan yang didukung dengan mesin atau alat-alat otomatis telah mengalami derita yang diakibatkan dengan kemajuan tersebut. Banyak ancaman yang dihadapi mereka seperti penyakit yang diakibatkan kurang gerak. Sebagian penyakitnya timbul penyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, dan lainnya. Gejala kemerosotan kebugaran jasmani di kalangan anak-anak dan remaja di seluruh dunia sudah merupakan gejala umum. Penyebab utamanya adalah mereka kurang aktivitas gerak karena kurang waktu untuk melaksanakan latihan jasmani. Nah, untuk mencegah penyakit tersebut, senam lantai dapat menjadi pilihan untuk olahraga di rumah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam senam lantai yang mudah dilakukan. Pertama adalah roll depan atau guling depan. Guling depan adalah guling yang dilakukan ke arah depan. Adapun langkah-langkah untuk melakukan guling depan adalah: pertama, bungkukkan badan, letakkan kedua telapak tangan di atas matras. Kedua, siku ke samping, masukkan kepala di antara dua tangan. 3. Sentuhkan bahu ke matras. 4. Bergulinglah ke arah depan. 5. Lipat kedua lutut, tarik dagu dan lutut ke dada dengan posisi tangan merangkul lutut. 6. Sikap akhir guling depan adalah jongkok kemudian berdiri tegak. Lanjut, yang kedua, guling belakang. Guling belakang adalah gerakan menggulingkan atau menggelindingkan badan ke belakang dengan bentuk membulat seperti roda. Langkah-langkah melakukan guling belakang adalah: pertama, berdiri tegak. Kedua, posisi jongkok, kedua kaki rapat, kepala menunduk dan dagu rapat ke dada. Ketiga, kedua tangan berada di samping telinga dan telapak tangan menghadap ke atas. Keempat, jatuhkan pantat ke belakang, badan tetap bulat. Kelima, pada saat kedua ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala, kedua telapak tangan menekan matras hingga tangan lurus dan kepala terangkat. Keenam, ambil sikap jongkok dengan lurus ke depan sejajar bahu, lalu berdiri. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga adalah headstand. Headstand atau berdiri dengan kepala adalah sikap tegak dengan bertumpu pada kepala dan ditopang oleh kedua tangan. Adapun cara melakukan headstand, yang pertama adalah sikap permulaan membungkuk bertumpu pada dahi dan tangan. Dahi dan tangan membentuk segitiga sama sisi. Kedua, angkat tungkai ke atas satu persatu untuk menjaga agar badan tidak mengguling ke depan, panggul ke depan, dan punggung membusur. Kemudian yang ketiga, berakhir pada sikap badan tegak dan tungkai rapat lurus ke atas. Lanjut, senam lantai yang keempat adalah handstand. Handstand adalah sikap berdiri tegak yang bertumpu pada tangan. Gerakan ini adalah salah satu gerakan rangkaian dalam senam lantai tanpa alat. Adapun cara melakukan handstand, pertama adalah awali dengan sikap jongkok. Kedua tangan diletakkan di atas matras, posisi telapak tangan dan jari-jari terbuka. Kedua tangan lurus menahan sisi kanan dan kiri untuk menopang berat badan. Ketiga, perlahan-lahan angkat kedua kaki ke atas secara berurutan dan luruskan pandangan ke bawah.
4. Pertahankan keadaan ini beberapa saat, kemudian lakukan berulang-ulang. Oke, kita masuk yang kelima, yaitu gerakan senam lantai sikap lilin. Sikap lilin merupakan sikap tidur terlentang, kemudian kedua kaki diangkat keras di atas atau rapat bersama-sama. Pinggang ditopang, kedua tangan dan pundak tetap menempel pada lantai. Tahapan melakukan gerak sikap lilin adalah: pertama, tidur terlentang, kedua tangan di samping badan, pandangan ke atas. Kedua, angkat kedua kaki lurus ke atas dan rapat. Ketiga, seluruh pundak menjadi landasan dibantu kedua tangan menopang pada pinggang. Keempat, pertahankan sikap ini beberapa saat. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita memasuki gerakan senam lantai yang terakhir, yaitu nomor 6, sikap kayang. Kayang adalah sikap membusur dengan posisi kaki dan tangan bertumpu pada matras dalam keadaan terbalik dengan memegang dan mengangkat perut dan panggul. Manfaat dari gerakan kayang adalah untuk meningkatkan kelentukan bahu, bukan kelentukan pinggang. Gerakan kayang dapat dilakukan dari sikap berdiri dan tidur telentang. Adapun tahap melakukan kayang adalah sebagai berikut. Pertama, badan tegap dan kedua kaki rapat. Kedua, kedua tangan diarahkan ke belakang diikuti badan. Ketiga, posisi tangan lurus ke depan kepala menghadap ke depan atau melihat kaki. Keempat, tangan dekatkan ke kaki sambil mengangkat. Demikianlah pembahasan materi senam lantai yang dapat saya berikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.